Halo, balik lagi sama Reza Ardani. Seperti biasa, Reza di sini akan ngasih informasi seputar kesehatan. Nah, kali ini Reza mau ngasih informasi seputar kusta atau lepra, itu sama aja ya. Jadi langsung aja check this out. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernafasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau morbus Hansen. Kusta atau lepra dapat ditandai dengan lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, kemudian diikuti dengan timbulnya lesi di kulit. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat menyebar melalui percikan ludah atau hendak yang berkeluar saat penderitanya batuk atau bersin. Angka kejadian kusta di Indonesia termasuk yang tertinggi. Berdasarkan data WHO tahun 2020, jumlah kasus kusta di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia, yaitu sebanyak 8%. Selain itu terdapat sebanyak 9,14% dari total kasus baru kusta terjadi pada anak-anak. Kusta pada umumnya dapat ditangani dan jarang menyebabkan kematian. Namun penyakit ini beresiko menyebabkan cacat, akibatnya penderita kusta beresiko mengalami diskriminasi yang dapat berdampak pada kondisi psikologinya. Penyebab kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular dari satu ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernafasan atau droplet, yaitu ludah atau dahak, yang keluar saat batuk atau bersin. Seseorang dapat tertular kusta jika terkena percikan droplet dari penderitanya secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, bakteri penyebab lepra tidak dapat menular kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Perlu dicatat, kusta bisa menular jika terjadi kontak dalam waktu yang lama. Kusta tidak akan menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau berhubungan seksual dengan penderita. Kusta juga tidak menular dari ibu ke janinnya. Selain penyebab di atas, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kusta, di antaranya bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta seperti armadillo, menetap atau berkunjung ke kawasan endemik kusta, memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Gejala kusta pada awalnya tidak tampak jelas dan biasanya berkembang secara perlahan. Bahkan pada beberapa kasus gejala kusta baru bisa terlihat setelah bakteri kusta berkembang biak dalam tubuh penderita selama 20 tahun atau lebih. Beberapa gejala kusta yang dapat dirasakan penderitanya adalah kulit menjadi mati rasa, termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan, atau nyeri. Kulit tidak berkeringat, kulit terasa kaku dan kering, luka yang tidak terasa nyeri di telapak kaki, bengkak atau benjolan di wajah dan telinga. Bercak yang tampak pucat dan berwarna lebih terang daripada kulit di sekitarnya, syaraf membesar biasanya di siku dan lutut, otot melemah terutama pada otot kaki dan tangan, alis dan bulu mata hilang permanen, mata menjadi kering dan jarang mengedip, mimisan, hidung tersumbat atau kehilangan tulang hidung. Pada kusta yang menyerang sistem saraf, penderitanya bisa kehilangan sensasi rasa termasuk nyeri. Akibatnya, luka atau cedera di tangan atau kaki tidak dapat terasa oleh penderita. Pengobatan kusta, metode utama yang mengobati kusta atau lepra adalah dengan obat antibiotik. Penderita kusta akan diberi kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 1 hingga 2 tahun. Jenis, dosis, dan durasi penggunaan antibiotik akan ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diterita. Contoh antibiotik yang digunakan untuk pengobatan kusta adalah rifampicin, dapsone, clofazimin, minoxidil, dan juga ofloxacin. Di Indonesia, pengobatan kusta umumnya dilakukan dengan metode MDT atau multi drug therapy, yakni pengobatan yang mengkombinasikan 2 antibiotik atau lebih. Setelah pengobatan antibiotik, operasi umumnya akan dilakukan sebagai penanganan lanjutan. Operasi bagi penderita kusta bertujuan untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak, memperbaiki tubuh yang cacat, mengembalikan fungsi anggota tubuh. Untuk pencegahan kusta, sampai saat ini belum ada vaksin untuk pencegah kusta. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat merupakan upaya terbaik untuk mencegah komplikasi dan penularan kusta. Selain itu, menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta juga penting untuk mencegah kusta. Gerakan terpadu untuk memberikan informasi mengenai penyakit kusta kepada masyarakat, terutama daerah endemik, merupakan langkah penting agar para penderita mau memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan. Pemberian informasi ini juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif tentang kusta dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Ya, itu tadi adalah info seputar kusta. Kalau teman-teman mau request kesehatan apapun atau penyakit apapun, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan see you di video selanjutnya. Dadah!